Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatihi wa farrij 'anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan yang paling mulia da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Al-Aidrus. Kita doakan agar beliau senantiasa diberikan sehat yang afiah, Allah panjangkan umur, mudah-mudahan diberikan istiqamah agar senantiasa bisa membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan-jalan daripada jalan datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah angkat penyakit yang ada di dalam tubuh beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan daripada keberkahan kepada kita, daripada ilmu-ilmu beliau di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat, yang mulia, putra beliau Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidrus, dan juga Al-Ustadz Muhammad, pimpinan daripada Majlis Dakwah Al-Adani, dan banyak para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang telah menyampaikan daripada nasihatnya, yang mohon maaf Al-Fakir nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kepada beliau-beliau, kita doakan mudah-mudahan semua yang berada di naungan Majlis Dakwah Al-Adani mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan istiqamah agar senantiasa berjuang di dalam menyebarkan daripada ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan segala lelahnya, segala letihnya di dalam mengurus Majlis Dakwah Al-Adani mudah-mudahan diganti dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan seluruh pengurus daripada Al-Adani dan kita semua yang hadir wafat dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nasihat demi nasihat udah kita dengerin dari para guru-guru kita, diawali dengan putra daripada Al-Habib Ahmad Fahmi, Al-Habib Syekh Abu Bakar Ibnul Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidrus, yang menasihatkan kita tentang ibadah. Banyak sebenarnya kita udah tahu banyak, dan kita ngaji selama kurang lebih hampir satu tahun. Kita datang ke majelis taklim, kita dengar di televisi, kita buka daripada media sosial kita, pengingatan tentang datangnya bulan Ramadan. Insya Allah semua yang hadir udah paham, udah tahu betapa mulianya daripada bulan Ramadan, betapa agungnya daripada bulan Ramadan. Nah, maka orang yang dikasih akal maka mempergunakan kemuliaan tersebut untuk kita menjadi mulia dengan memanfaatkan daripada bulan Ramadan. Jadi banyak tadi udah diceritain bagaimana keutamaan daripada malam-malam di bulan Ramadan. Ini kita mau masuk beberapa hari daripada bulan Ramadan. Dari malam pertama, perhatiin ibu bapak yang hadir, ini nasihat khusus untuk Al-Fakir. Dari malam pertama di bulan Ramadan, Allah memandang daripada hamba-hambanya dengan pandangan rahmatnya. Allah pandang daripada pandangan kepada hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayangnya. Nah, makanya siapa yang bersegera, siapa yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut dengan gembira masuk daripada bulan Ramadan, maka malam tersebut di malam pertama mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dapat pandangan Allah, maka bakalan aman kehidupannya di dunia, di barzah, dan kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan keberkahan kita punya guru, semuanya ngedapatin pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selamatin dan Allah nggak bakalan azab kita di dunia, di barzah, dan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, dari hari pertama masuk daripada bulan Ramadan, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam riwayat dikatakan pada hari pertama di bulan Ramadan,
ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Ali Al-Jufri. Mudah-mudahan hadirnya beliau mendapatkan keberkahan bagi kita semua yang hadir, amin ya rabbal alamin. Hari pertama Pak Bu, hari pertama di malam bulan Ramadan, di hari pertama daripada bulan Ramadan, Allah kasih kabar gembira sama kita. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan daripada 60.000 dari hamba-hambanya, terbebas daripada seksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari pertama Ramadan Allah udah ngebebasin 60.000 daripada hambanya dari seksaan Allah, dari seksaan api nerakanya Allah. Di malam kedua 60.000, di malam ketiga 60.000, malam keempat, malam kelima, seterusnya sampai di terakhir daripada malam bulan Ramadan, jumlah 60.000 dikali 60.000 kurang lebih 1.800.000 dibebasin hamba-hambanya Allah daripada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kepengen kagak Bu bebas daripada api neraka? Pengen. Kita kepengen. Maka ayo, syaratnya kita beriman dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh kita masuk daripada bulan Ramadan. Nah persiapin, ini bulan yang mulia, ayo kita persiapin. Apa yang kita persiapin? Bukan rumah kita. Ini enggak, kalau udah masuk bulan Ramadan, bapak-bapaknya sibuk ngecatin rumah, ibu-ibunya sibuk ngurusin kue, bikin nastar, bikin kue keju, bikin kue-kue yang lainnya. Itu dijadiin pekerjaan di bulan Ramadan, sehingga saking capeknya di pagi hari, di siang hari, yang ngechat sampai ada yang ngebatalin daripada puasanya, sampai ada yang ninggalin daripada bacaan Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Maka kita harus taruh perhatian. Kita masuk di bulan yang mulia, kita masuk di dalam bulan yang begitu agung, bulan Ramadan. Maka perhatiin daripada apa-apa yang bisa mengundang daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa ngedapetin daripada apa yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Al-Fakir, di mana tempat Al-Fakir sampein nggak banyak, cuman 2 aja. Ini dakwah. Yang namanya dakwah, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, itu kagak berhenti ketika bulan Ramadan. Ini jangan masuk bulan Ramadan dijadiin, kan kagak boleh marah karena Allah diperbolehin. Marah sama orang-orang yang buka daripada warungnya di siang hari. Nih banyak kagak di sini yang buka warung di siang hari. Nih kaki-kaki pada gelantungan semuanya, suara piring kelentang-kelenteng, pada makan siang hari tuh. Dengan alasan dibelain lagi sama kaum-kaum yang mungkin kaum-kaum samping, dibelain hormatin orang yang nggak berpuasa. Ini jangan salah, ini pemahaman yang bahaya. Ini pemahaman yang bisa ngerusak daripada akidah kita. Kalau hari ini kita masuk pemahaman tersebut, kalau hari ini kita dibilang hormatin orang yang kagak puasa, besok kita bakalan diajarin lagi, kita bakalan didoktrin lagi, hormatin orang yang kagak sholat, hormatin orang yang kagak bayar zakat, hormatin orang yang kagak pergi haji, hormatin orang yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bencana buat kita. Nah makanya amar ma'ruf nahi munkar harus tetap ditegakin walaupun itu bulan Ramadan. Ini ada bapak-bapak jalan di kampung ini Ustaz Muhammad nih, alhamdulillah banyak cabang daripada Al-Adani, jadi bisa disalurin. Di mana tempat kalau ada yang ngerokok, jangan kagak ditegor, tegor. Ini bulan Ramadan, hormatin bulan Ramadan. Ini bulan mulia yang Allah muliain buat kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tegor orang tersebut berhak. Kenapa? Dia ngerendahin daripada bulan yang dimuliain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tegur baik-baik bisa, jangan ngerokok, hormatin. Terutama apa? Al-Fakir sampein di mana tempat pengurus-pengurus daripada rukun warga, rukun tetangga, RT, RW yang punya kuasa. Ini kalau bisa dikasih tahu, dan mudah-mudahan pemerintah juga turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Kalau daripada dagangan-dagangan liar bisa ditertipin, kalau parkir-parkir liar bisa ditertipin, maka wajib buat pemerintah untuk tertipin orang-orang yang kagak berpuasa di bulan Ramadan. Untuk penghormatan terhadap bulan suci, bulan yang dikhususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gubernur-gubernurnya kerahin tuh Satpol PP. Satpol PP kalau dikerahin sama gubernur, kerja jalan. Kalau di Tenabang, ada orang Petamburan dekat sama Tenabang, itu jam 10 udah pada buka.
Jam 10 udah pada makan, jam 10 udah pada ngerokok. Tertipin Satpol PP, adain, tungguin tuh. Jangan sampai ada yang buka, jangan sampai ada yang makan sembarangan. Hormatin orang yang berpuasa, hormatin daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormatin bulan yang dikhususin untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ini butuh aminnya dari jamaah semua. Mudah-mudahan nih, mau yang dengar ataupun yang kagak dengar, mudah-mudahan yang dagang siang hari semuanya nasinya pada basi, amin. Mudah-mudahan kagak ada yang laku, amin. Ini dikasih kesempatan, ibu-ibu udah masakin sahur, bapaknya bangun makan sahur, dari rumah kuat niat pengen puasa, sampai di jalanan warteg banyak yang buka, minuman banyak dijajarin, imannya lemah, keadaan panas, dia berhenti, dia mampir ke warteg. Salah siapa? Salah aja dia, beb, yang kagak punya iman. Emang kita ini iman yang masih setengah-setengah. Kita ini orang awam di dalam ibadah. Tadi Habib Syekh Abu Bakar bin Ahmad Fahmi Al-Idrus, beliau bilang apa? Imam kita, ulama-ulama kita, kalau bulan Ramadan dihabisin dengan bacaan Al-Quran, hatamin banyak Al-Quran. Itu tingkatan daripada ibadah aulia ussalihin. Ini kita ya maaf-maaf aja, bukannya kita ngeremahin, termasuk Al-Fakir. Ibadah kita masih recehan, ibadah kita masih awam. Kalau kita digoda, kalau kita dikasih kesempatan dan dibiarin daripada kesempatan tersebut, bukan cuma salah orang yang berbuka puasa, tapi yang punya warung ikut daripada dosanya. Yang punya warung tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau warung-warung semua tutup, kagak ada yang buka daripada kios-kios minuman dan lain sebagainya, mereka masih bisa nahan, masih kuat, minimal malu. Kalau pulang, berapa banyak bapak-bapak yang pergi kerja malam sahur, pulang sore ikutan buka sama keluarganya, padahal di tengah jalan udah buka, padahal di kantor-kantor udah makan, padahal dia udah kenyang, dia udah makan, dia udah minum. Berapa banyak, tapi sampai rumah karena malu sama istrinya, karena malu sama anak-anaknya, dia tetap ikutan buka. Puasa pak, puasa, padahal dia udah buka. Sebab apa? Sebab ada yang buka daripada warung-warung makanan, yang siapin daripada kios minuman dan lain sebagainya. Dan naudzubillah min dalik, berapa banyak di antara kita yang gara-gara rokok batal daripada puasanya. Makan si kuat, beb, alhamdulillah kita tahan. Mahan minum aus kita kuat, cuman ngerokok kagak kuat. Hormatin bulan Ramadan, muliain bulan Ramadan, maka kita bakalan dimuliain sama Allah dan Rasulnya, maka kita akan diagungin sama Allah dan Rasulnya. Dan kita jangan pakai cerita kagak enak sama tetangga, kagak enak sama saudara-saudara kita. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar wajib bagi kita tegur orang-orang yang telah merendahkan daripada ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih peringatan, kalau punya kekuasaan, kalau punya jabatan, maka gunain kekuasaan tersebut, gunain jabatan tersebut untuk apa? Untuk membungkam mereka orang-orang yang merendahkan dan menghinakan daripada ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang pertama, warung-warung kita doain, mudah-mudahan kagak ada yang laku, mudah-mudahan basi makanannya. Dan pemerintah setempat, RT, RW ikut sama masyarakat. Ayo kalau ada bilangin baik-baik, udah cukup, Allah kasih rezeki sama ente. Yang ngasih rezeki ente, yang ngasih rezeki ente Allah, bukan warung ente, bukan dagangan ente, bukan orang yang makan sama ente. 11 bulan cukup Allah kasih rezeki. Ente mau buka pagi sampai malam, Allah udah kasih. Tapi hormatin 1 bulan, hormatin, tutup. Boleh nggak dagang? Silahkan dagang. Kapan? Habis asar, 3:30, jam 4 buka, gelar makanan. Buat apa? Buat orang yang buka puasa, sehingga tertutup daripada kesempatan orang-orang nggak berpuasa, melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir, sampein kepada pengurus masjid, pengurus musola, dan ibu-ibu juga bapak-bapak, kita dianjurin untuk makmurin masjid, ramein masjid. Tapi bapak-bapak perhatiin daripada anak-anaknya, tenteng anaknya ke masjid. Jangan anak-anak disuruh ke masjid, bapaknya kagak ke masjid. Penuh itu masjid dengan anak-anak yang bercanda, yang lari-larian, yang berantem, yang main selepet-selepetan kain, yang macam-macam. Masjid penuh sama anak-anak. Kenapa? Karena bapaknya di rumah kagak ikutan tarawih. Hidupin malam-malam di bulan Ramadan dengan tarawih. Mau kita ngedapetin Lailatul Qadar? Caranya kita ngedapetin Lailatul Qadar, jangan pernah sekalipun kita tinggalin daripada malam sholat isya berjamaah dan juga melaksanakan daripada sholat tarawih. Insya Allah kita dapat daripada malam Lailatul Qadar.
makmurin masjid, perhatiin masjid, jaga kehusyuan ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah jadi bapak-bapak, ayo jangan nongkrong aja di rumah, anak-anaknya dibiarin bebas kemana aja, udah mau ke masjid, nggak taunya dia main, dia selepet-selepetan kain, dia bercanda, sehingga orang yang datang ke masjid pengen mendapatkan kehusyuan terganggu. Sebab siapa? Sebab kita orang tua. Kalau memang kita nggak mau sholat ataupun kita mau ngadain sholat taraweh di dalam rumah, anak kita jangan dikasih keluar. Jaga, bapak jadi imam, istri jadi makmum, anak jadi makmum. Jaga, perhatiin daripada rumah tangga kita, perhatiin istri kita, perhatiin anak-anak kita, perhatiin sholatnya, perhatiin daripada baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya, sehingga Allah rahmatin kita. Cukup setiap Ramadan kejadian selalu berulang, setiap Ramadan kejadian selalu sama aja dengan keadaan yang kita alamin. Setiap Ramadan malam pertama penuh, malam terakhir kosong, maka balik keadaan tersebut. Malam pertama kita penuhin terlebih daripada malam terakhir. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa daripada bulan Sya'ban yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berkahi daripada guru kita Al Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Allah berikan sehat yang afiah, Allah panjangkan umur, Allah berikan istiqamah agar senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh daripada pengurus Majelis Dakwah Al-Adani mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang pulang ke rumah kita masing-masing membawa keberkahan daripada majlis ini dengan hidupnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tegaknya daripada syariat Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, umur orang tua kita, umur guru-guru kita, umur saudara-saudara kita, dan umur seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan diangkat daripada musibah virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita penyebab kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.